Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana Marta. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya selalu mendapatkan notifikasi, selalu mendapatkan pemberitahuan ketika channel ini mengupload video-video terbaru seputar penyembuhan asam lambung, anxiety, psikosomatis, GERD, dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, jangan lupa ketika menonton video ini ikuti secara santai ya, kemudian cari tempat yang nyaman, kemudian juga perhatikan, jangan dipotong-potong supaya informasi-informasi yang positif bisa teman-teman ambil seperti itu ya. Nah oke teman-teman ya, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara menangani ataupun bagaimana cara kita mengendalikan anxiety ataupun kecemasan. Nah seperti itu ya teman-teman ya, karena begini teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya, perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya yang sulit untuk sembuh itu adalah anxiety ataupun kecemasan. Kecemasan itu dipicu karena adanya rasa traumatik masa lalu seperti itu, teman-teman ya. Jadi, orang yang kena GERD, orang yang kena asam lambung disertai dengan anxiety ataupun kecemasan itu biasanya yang sulit sembuh adalah anxiety-nya. Bahkan biasanya asam lambungnya kita udah sembuh nih ya, GERD-nya udah sembuh, tetapi kita masih aja merasa sakit, kita masih aja merasa badannya belum fit. Nah itu adalah anxiety teman-teman, itu adalah kecemasan. Jadi itu yang harus kita kendalikan, itu yang harus kita kontrol supaya kita apa? Supaya kita ini tidak selalu terbelenggu dalam lingkaran setan ataupun tidak terbelenggu dalam kecemasan yang selalu menghantui seperti itu ya teman-teman. Oke, makanya di video ini saya akan membagikan sedikit tips seperti itu ya, ataupun kita nanti saya berbagi analogi-analogi ataupun perbandingan-perbandingan supaya teman-teman nanti wawasannya bisa terbuka sehingga nanti teman-teman juga bisa mengendalikan kecemasannya ataupun anxiety secara mandiri seperti itu ya. Nah oke, sekarang saya mulai seperti ini teman-teman ya. Kita mengalami asam lambung ya, kita mengalami asam lambung. Biasanya ketika kita mengalami asam lambung baru pertama kali, dan dia ini asam lambung kita ini langsung memberikan seperti shock gitu ya, memberikan shock kepada kita sehingga kita menjadi trauma. Suatu misal, tiba-tiba kita merasa kayak leher kita tercekik, kemudian kita sesak napas, kemudian jantung kita berdebar-debar, kemudian kita kelingan kayak mau pingsan seperti itu. Nah, padahal sebelumnya kita sehat-sehat saja. Nah, biasanya kita akan kaget teman-teman, kita akan kaget. Nah, sehingga rasa yang menakutkan itu ya, rasa kaget itu karena kita nggak pernah sakit, tiba-tiba kok sakit seperti ini kayak mau mati kayak gitu. Nah itu berawal dari situ, makanya muncullah anxiety, muncullah kecemasan, muncullah rasa trauma ataupun nanti takut terulang lagi seperti itu. Sebenarnya pokoknya di situ teman-teman ya, pokoknya di situ. Jadi ketika kita bisa mengurangi, kita bisa menguraikan, kita bisa meminimalisir masalah rasa trauma ini, insya Allah masalah asam lambung teman-teman juga akan segera teratasi. Karena banyak sekali orang yang asam lambung teman-teman ya, orang yang asam lambung itu tanpa disertai dengan ansietas, beliau-beliau juga cepat banget sembuh ya, cepat banget sembuh, bahkan nggak sampai 1 bulan. Itu karena apa? Karena nggak ada kecemasannya, itu doang teman-teman, bedanya di situ. Suatu contoh seperti ini. Nah jadi ini nanti juga bisa membuat ataupun memberi gambaran kepada teman-teman ya. Jadi gini, karena rasa trauma itu sehingga terbawa kepada kita kan, kita takut kalau kejadian yang menakutkan itu terjadi lagi. Nah, itu poinnya di situ. Suatu contoh seperti ini, teman-teman ya. Kita katakanlah kita sudah sembuh ya, asam lambungnya kita udah sembuh. Kemudian kan kadang biasanya kalau kita pas dulu sakit asam lambung gitu kan, kadang badan kita tiba-tiba terasa kayak kena angin, sir, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, kemudian tiba-tiba kayak ada sesuatu yang adrenalin seperti itu ya. Kalau kita itu sar-saran, kita tiba-tiba gobios apa ya, kita tiba-tiba berkeringat kayak gitu kan, pernah kan mengalami seperti itu teman-teman. Nah itu sebenarnya bukan dari asam lambung teman-teman ya, itu karena kecemasan ataupun pola pikir kita ya. Karena apa? Karena adanya rasa trauma kalau nanti kejadiannya sama seperti yang kemarin. Makanya di sini penting banget teman-teman. Satu contoh seperti ini ya, karena tadi dengan dasar kita pernah merasakan yang tadi ya, sir-sir, kemudian badan seperti keringat dingin, seperti kena angin, seperti tiba-tiba panas, seperti tiba-tiba berkeringat seperti itu. Suatu contoh kita dalam posisi duduk seperti ini ya.
Jadi saya pastikan semua yang teman-teman rasakan itu adalah dari pola pikir, dari kecemasan, dari anxiety, ya, ansietas. Suatu masa kita dalam posisi duduk tenang seperti ini ya, kemudian kita nggak sadar di belakang kita itu ada kipas angin lah, katakanlah seperti itu. Kemudian kipas angin itu mengenai area kaki kita. Tiba-tiba kaki kita dingin. Karena apa? Karena kena angin dari kipas angin. Nah, ketika kita tidak mengetahui asalnya dari mana, pasti kita berpikirnya, waduh, ini kenapa ya? Oh, tiba-tiba kaki saya kok terasa dingin kayak gitu. Waduh, ini jangan-jangan nanti saya terulang lagi nih, kaki saya terasa dingin, nanti asam lambung saya kambuh. Nah, itu juga bisa memicu seperti hormon adrenalin ya. Tiba-tiba kita merasa kayak piar gitu ya, tubuhnya terasa piar, kemudian kita terasa tiba-tiba berkeringat, kemudian juga tiba-tiba jantung agak berdebar-debar. Nah, itu bukan asam lambung teman-teman, itu karena kecemasan. Karena apa? Karena munculnya rasa trauma, karena munculnya ketakutan yang saat ini kita rasakan ya. Nanti kita takutkan bahwa yang kemarin itu akan terjadi lagi, padahal kita nggak tahu yang mengakibatkan kaki kita dingin seperti kena angin itu adalah dari kipas angin. Nah, itu juga pernah saya rasakan teman-teman ya, karena apa ya, itu tadi karena rasa trauma. Nah, tiba-tiba kaki saya dingin, loh ini kenapa ya, itu udah badan saya udah panas ya, tiba-tiba panas, sudah tiba-tiba kayak mau panic attack kayak gitu. Setelah saya cari sumbernya, wow, ternyata dari kipas angin. Kemudian ini harus menjadi suatu momen teman-teman. Kalau terjadi seperti itu harus teman-teman jadikan momen. Oh, ketika saya mengalami seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu teman-teman ya. Oh, ini dari kipas angin ya. Oh, ternyata selama ini saya ini hanya dibodohi dengan otak saya. Karena apa? Saya hanya terkena percikan angin dari kipas angin saja saya udah panik. Berarti karena apa? Apakah itu dari penyakit asam lambung saya? Oh, bukan teman-teman. Itu dari kecemasan. Karena apa? Karena rasa trauma, karena kita panik, karena kita takut kalau kejadian yang dulu itu terulang kembali. Itu aja sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi, suatu ketika nanti teman-teman mengalami masalah yang lain, suatu contoh, tiba-tiba hidung mampet. Waduh, ini saya sesak napas, tiba-tiba badannya piar gitu kan, keringatan, kemudian jantungnya berdebar-debar. Perlu teman-teman ketahui, itu bukan sesak napas, tapi itu adalah hidung mampet. Hidung mampet itu bisa karena alergi debu, bisa alergi angin ya, bisa alergi cuaca dingin seperti itu ya. Karena saya pun juga kebetulan mampet hidung saya teman-teman dari dulu, sering pokoknya mampet kayak gitu. Nah, kalau kita udah mikirnya nanti ke takut kalau terjadi seperti dulu, makanya kita cenderung menyalah-nyalahkan asam lambung, padahal itu bukan dari asam lambung, itu dari pikiran kita sendiri. Makanya di sini kita harus benar-benar bisa mengontrol teman-teman, mengontrol pola pikir kita supaya nggak terjadi seperti itu. Itu karena rasa ketakutan yang berlebihan. Dan insya Allah masalah anxiety itu nggak berbahaya teman-teman. Itu seperti halnya kita ditakut-takutin, kita sampai takut, kita sampai berkeringat dingin. Itu doang sebenarnya efeknya, kita cuma takut, itu gak berbahaya. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah cemas, gak usah waduh ini mati, gak akan. Jadi itu semuanya permainan otak teman-teman ya, permainan otak aja. Karena teman-teman terlalu memproteksi. Sekarang ini teman-teman terlalu memproteksi, terlalu perhatian kepada apa yang kita rasakan. Itu karena apa? Karena kita pernah sakit asam lambung yang rasanya sangat tidak nyaman, membuat kita seolah-olah mati. Makanya karena itu membuat kita nggak nyaman, makanya saat ini kita sangat sungguh-sungguh over protektif kepada diri kita. Kita ngerasain apa aja kita ini kenapa gitu. Itu karena apa? Karena kita saking perhatiannya kepada tubuh kita gitu. Beda kan dengan dulu aja kita katakanlah kita kena pisau jet. Ya udah, kena pisau ya udah perih, kita obatin besok sembuh. Tapi kadang-kala ketika kita anxiety, kita kena des gitu ya, waduh ini nanti jangan-jangan ini nanti saya kena diabetes, kemudian nanti ini nggak bisa ini nggak bisa kering, waduh nanti gimana ya, waduh. Nah itu bedanya seperti itu teman-teman. Makanya mulai saat ini teman-teman ya, untuk teman-teman yang mengalami masalah anxiety, untuk teman-teman yang mengalami masalah kecemasan,
teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Ayo kita bangun rasa kepercayaan diri kita, kemudian kita kurangi merasa-rasa, kita kurangi masalah kepedulian kita, ataupun ya lebih tepatnya kita merasa-rasa tubuh kita kurangin supaya supaya hidup kita tenang, teman-teman. Oke ya. Dan untuk teman-teman yang pemulihan asam lambung, teman-teman ya, pemulihan asam lambung tanpa obat, teman-teman silahkan konsumsi aja madu istighfar ya, teman-teman, karena ini sudah pernah saya buktikan sendiri. Ini madunya, teman-teman ya, ini madunya. Nanti silahkan silahkan teman-teman order, silahkan teman-teman beli di saya, silahkan WA saya, nanti nomornya saya cantumkan. Kemudian juga teman-teman beli di saya, kita bisa sharing, kita bisa konsultasi secara gratis gitu ya, teman-teman. Nah itu kemudian dan saya kenalkan juga untuk madu istighfar ini, dia ini berfungsi ataupun berguna ya, dia bermanfaat banget untuk kesehatan kita. Ini yang pernah saya rasakan dulu, saya pernah punya benjolan, saya rutin konsumsi madu ini, sembuh teman-teman, alhamdulillah. Kemudian juga sariawan, dulu tuh saya punya sariawan, kalau belum sebesar sini ya, itu belum sembuh. Dan alhamdulillah ketika sudah mengkonsumsi madu istighfar ini secara rutin, teman-teman, saya nggak pernah sariawan ya, demi Allah saya nggak pernah sariawan lagi sekarang, nggak pernah sariawan. Kemudian juga masalah ini untuk menambah energi juga ya, kemudian juga mempercepat penyembuhan luka, mempercepat penyembuhan radang. Nah otomatis kalau madu ini bisa untuk mempercepat penyembuhan luka, radang, nah otomatis juga bisa untuk mempercepat penyembuhan luka, radang akibat asam lambung, seperti itu ya, teman-teman. Oke, nanti kalau mau order silahkan order di saya, nanti sekalian kita bisa sharing, kita bisa konsultasi, bertukar pengalaman seputar GERD, anxiety, asam lambung, seperti itu ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat video yang singkat ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Oke, saya akhiri, saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jaga selalu pikiran.